Selamat pagi semuanya, Shalom. Berjumpa dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah tak terbatas dan dorongan. Bicara tentang Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus yang baik. Dia telah memberikan anugerah kepada kita yang tak terbatas. Bahkan memberikan kita uh, support di dalam kehidupan ini untuk kita selalu melihat bahwa kita di dunia ini tidak sendirian. Katakan bersama saya bahwa di dunia ini aku tidak sendirian. Ya, di dunia ini kita tidak sendirian, saudara. Tapi ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dan beserta dengan kita. Firman Tuhan pagi hari ini ada di dalam kitab Wahyu, saudara. Pasal yang keempat, ayat yang pertama, judulnya adalah Throne in Heaven. Tahta di surga. Wahyu pasal 4 ya, ayat yang pertama, the throne in heaven, tahta di surga. Sesudah aku menyaksikan semua itu, lihatlah, sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang pertama yang pernah kudengar berbicara kepadaku, bagaikan sangkakala itu, mengatakan, naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini. Yohanes mendapatkan penglihatan ketika ada di Pulau Patmos, saudara. Dia uh, mendapatkan satu invitation, undangan, suara dari surga yang surga terbuka, lalu ada suara yang berbicara itu bagaikan sangkakala. Naiklah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini. Ya, ketika Tuhan berkata apa yang harus terjadi setelah ini, itu saudara, itu berkata bahwa itu tidak terjadi instan pada waktu itu, tetapi di masa yang akan datang itu. Masa yang akan datang yang akan terjadi. Namun belum terjadi. Bahkan saat ini pun belum terjadi kan, kitab Wahyu, karena Tuhan belum datang. Karena Tuhan belum datang. Nah, sudah ketika Tuhan berkata bahwa sebelum berkata, pintu terbuka dulu. Pintu terbuka. Nah, pagi hari ini saya mau sharing kepada saudara, pintu kepada Yohanes di Pulau Patmos, saudara, dia melihat bahwa pintu terbuka. Nah, pintu terbuka adalah bicara tentang adanya perkenanan. Itu perkenanan Tuhan, favor of God. Perkenanan Tuhan itulah adalah penerimaan. Surga telah menerima, saudara. Izin, perkenanan itu satu izin. Perkenanan itu, saudara, adalah satu keterbukaan atau satu izin atau satu Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang sangat terbuka. Nah,
Saudara, itu adalah kebaikan Tuhan sebetulnya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan kan maha murah ya saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang eh, maha murah kepada kita. Kemurahannya. Tuhan memberi kemurahan kepada umatnya Israel bahwa Tuhan akan membuka pintu terhadap mereka. Bagaimana dengan hari ini? Bagaimana dengan hari ini? Hari ini, saya dan saudara itu telah mendapat kemurahan, yaitu berupa bahwa saya dan saudara itu mendapatkan anugerah. Kemurahannya adalah, saudara jangan, kita menjadi orang Kristen jangan berpikir bahwa pintu pintu terbuka itu adalah pintu uh, surga yang terbuka adalah nanti kita akan ke sono. Bukan nanti, tapi kita hari ini tuh Tuhan berurusan dengan kita, itu bicara today, bicara hari ini. Yesus berkata, akulah pintu. Ini sebetulnya adalah sebuah jaminan yang besar kepada kita. Ketika Yesus datang, berkata, akulah pintu. Yohanes 10 ayat yang ke-9, saudara, dikatakan bahwa Yesus berkata, akulah pintu. Akulah pintu. I am the door. I am the door. Akulah pintu. Ketika Yesus berkata, I am the door, saudara, turah dalam bahasa aslinya. Ego, eimi, ho, turah. Akulah gerbang, gate. Akulah pintu. Dia berkata, jika seseorang masuk melalui aku, kata Yesus, ia akan selamat. Yesus itu pintu keselamatan. Yesus itu jalan keselamatan. Yesus itu adalah kesempatan untuk diselamatkan. Dan Yesus itu adalah jaminan untuk orang diselamatkan. Ia juga akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput, kata Yesus. Saudara, pada hari ini, Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan rohnya yang tinggal di dalam diri saya, di dalam diri saudara, itu adalah pintu. Rohnya itu pintu untuk saudara, engkau alami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Pintu menuju kekekalan. Saya dan saudara sudah diselamatkan, kita menuju ke keselamatan kekal. Nah, kabar baiknya juga pada hari ini, saudara, bila Tuhan yang adalah pintu, dan pintu itu sudah terbuka, maka selama kita hidup, apapun yang kita alami dalam hidup ini, sebetulnya hidup saudara itu adalah hidup yang diberi oleh Tuhan jaminan. Diberi oleh Tuhan satu kesempatan dan jalan. Apa artinya pintu terbuka? Pintu terbuka bagi kita adalah ada jalan. Apa yang menjadi kesusahan saudara pada hari ini? Kabar baiknya ada jalan. Bila surga saja sudah dibuka oleh Tuhan Yesus, Dia adalah jalan itu sendiri. I am the way, kata Yesus. Akulah jalan. Maka sebenarnya Tuhan itu sudah membuka jalan kepada kita. Bukan cuma jalan ke surga. Tetapi dalam setiap tantangan hidup saudara, itu ada jalan. Dalam setiap tantangan hidup saudara, itu ada jalan. Hari ini apa sih jalan yang sedang tertutup untuk saudara? Atau jangan-jangan saudara sedang memikirkan hidup saudara terlalu jauh ke depan. Padahal masih ada
yang harus saudara lewati di depan saudara. Ada yang saudara lewati di depanmu di sini. Ya, kalau yang saudara pikirkan terlalu jauh, kayak misalnya ya, contoh, kemarin anak saya yang besar berkata kepada saya, Pak, tahun depan, nah tahun depan, masih tahun depan, namanya kan Estenis toh. Tahun depan Estenis mau ke luar negeri dengan teman-teman sekolah karena ada apa gitu, entah tugas sekolah atau apa. Tapi tahun depan, Esten pengen ikut dan mesti harus ikut. Terus saya berkata, ya ikutlah, karena masih di depan kan. Kalau masih tahun depan kan masih istilahnya masih bisa nabung dan sebagainya. Kalau saya lebih percaya nomor satu dekat Tuhan. Saya berkata, kan Tuhan memberkati. Sudah, ikut aja. Ikut aja. Karena itu juga dari sekolahan. Nah ini, saudara, kan masih lama. Buat apa kita pikirkan dengan kekhawatiran pada hari ini? Nah, Tuhan kan juga Tuhan yang buka jalan, pintu terbuka. Nah, itu yang masih tahun depan. Nah, bagaimana yang hari-hari ini? Mungkin hari ini kau baru tidur pagi, kemudian ada pintu yang rasanya masih tertutup. Tuhan, kenapa belum ada jalan? Hari ini loh aku tuliskan, saudara, apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan pintu kepada kita sebagai jalan. Orang tanpa pintu, dia tidak akan bisa masuk atau keluar. Tapi Yesus berkata, I am the door. Akulah pintu. Barang siapa keluar dan masuk melalui aku akan menemukan padang rumput. Waktu itu Yesus berkata kepada domba-dombanya. Yesus berkata pada domba, maka akan menemukan keluar masuk menemukan padang rumput karena domba membutuhkan rumput. Nah pada hari ini rumput saudara itu apa? Dikatakan rumput di sana adalah pasteur, 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 gitu ya, pasteur. Pasteur itu adalah rerumputan atau pengembalaan, padang rumput. Jadi menemukan pengembalaan, menemukan tuntunan. Kau keluar masuk melalui aku menemukan tuntunan, menemukan perlindungan, menemukan persediaan. Itu jalannya adalah Yesus. Kabar baiknya hari ini di dalam Kristus. Christ in you. Kristus itu di dalam saudara itu adalah itu the power to open the door. Kuasa untuk membuka pintu. Apa yang menjadi tantangan saudara bahwa jalan itu sedang tertutup. Jalan itu sedang tertutup. Seringkali saudara, Tuhan itu memberikan jalan itu jalannya itu tidak jauh. Tapi jalannya itu ada di sekitar kita. Jalannya itu ada di sekitar kita. Kemarin siang ada teman berkata kepada saya, dia mau ngurus paspornya, dia terhalang dengan nama-namanya yang ada beda di beberapa dokumen sehingga harus mengurus ke Dispenduk, terhalang beberapa nama yang berbeda. Lalu saya berkata sesuatu, kemudian dia berkata, oh gitu ya, oh iya ya, besok coba aku uh,
urus ini. Saya tidak sadar telah menjadi jalan bagi dia ketika dia sharing sesuatu. Karena kadang-kadang kita ini jalannya itu ada di sekitar kita. Itu karena kenapa? Kenapa kita eh, kadang sharing dengan seseorang dan orang itu memberikan seolah memberikan jalan keluar kepada. Nah, kadang jalan tuh di sekitar kita hanya kita tidak tahu. Tapi hati terdorong untuk berkata kepada orang itu, kita cari orang itu, kemudian akhirnya ditunjukkan dia ngomong sesuatu, oh iya ya, nah, lalu kita kayak, wah ini jalan. Seringkali jalan itu ada di sekitar kita, sudah. Saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang menjadi tantangan masalah saudara, Yesus yang adalah jalan, I am the way. Dia sudah memberi jalan, dan itu adalah pintu yang terbuka untuk setiap apapun yang kau hadapi. Dengan Kristus tinggal di dalammu, itu jalan, saudara. Itu jalan yang terbuka. Kristus dalam saudara itu. Kita hanya taunya masalah kita di depan kita itu kalau, oh, gak ada jalan. Oh, kemampuanku terbatas ini. Saudara, kadang kita ini hanya, waktu di dunia ini, kita hidup sekarang ini, kita hanya membandingkan apa yang di depan kita. Kita hanya membandingkan apa yang di depan kita itu dengan melihat di depan kita nggak ada jalan. Karena kita membandingkannya itu dengan hmm, kemamp eh, kemampuan kita. Kalau kita membandingkan, bukan membandingkan, ya membandingkan sih. Hanya melihatnya itu berdasarkan kemampuan kita. Wah, tidak ada jalan. Wah, aku tidak mampu. Wah, aku sedang sakit. Modalku terbatas. Oh, aku nggak bisa apa-apa ini. Saya mau beritahu sama saudara bahwa ketika saudara melihat bahwa eh, saudara itu melihat apa yang di depan saudara berdasarkan kemampuan, maka kau akan menemukan keterbatasan. Kau akan menemukan ketidakmampuan untuk melangkah berikutnya. Karena kita melihatnya berdasarkan kemampuan kita. Meskipun saudara percaya diri, oh ya aku percaya, aku pasti bisa. Tapi tetap ada hal yang membatasi. Hanya karena kita tidak menyerah, lalu pokoknya yakin aja. Masih ada keterbatasan. Karena kita punya keterbatasan. Tetapi pintu yang dibuka oleh Tuhan itu selalu melampaui keterbatasan daripada kemampuan dan cara berpikir kita. Saya beritahu ada kabar baiknya. Ada jalan. Itu yang pertama. Ini adalah grace unlimited, yaitu Kristus yang tinggal di dalammu. Itu berarti ada jalan. Katakan bersama saya, Kristus di dalamku. Selalu ada jalan untuk setiap pergumulanku. Satu, dua, tiga. Kristus di dalamku. Selalu ada jalan untuk setiap pergumulan. Setiap pergumulan saudara itu ada jalan, saudara. Ada jalan dan ada pintu yang terbuka. Katakan amin.
Apa kabar baiknya yang kedua? Pintu terbuka. Pintu terbuka itu kabar baiknya itu adalah ada kesempatan. Kalau orang dibukakan pintu, berarti dia dipersilakan masuk. Ada kesempatan. Kita di dunia ini ada terbentang banyak kesempatan. Namun seringkali kita ada kesempatan, kita bisa melalui begitu saja, kita tidak ambil kesempatan itu, atau kita sendiri membutuhkan sesuatu tapi tidak ada. Kesempatan itu tidak mengizinkan kita untuk mengaksesnya atau kita mendapatkannya. Saudara, kabar baiknya, Kristus tinggal di dalam diri saudara. Itu membuat kita ini, saudara, Tuhan itu seakan berkata, hei, masih ada kesempatan. Ketika pintu surga terbuka di dalam penglihatan Yohanes, di sana Tuhan itu sedang eh, menyampaikan kata kepada umatnya di sana. Di sana the throne in heaven, surga, tata di surga. Dia melihat tata di surga. Dan di sana, saudara, itu bicara tentang Yesus yang akan datang kedua kali, pintu surga terbuka. Maksudnya adalah ada kesempatan untuk Israel, umatnya, itu diselamatkan dengan kedatangan Yesus yang kedua, dan mereka mendapatkan janji Tuhan, yaitu kerajaan yang dijanjikan. Tuhan janji akan ada kerajaan yang mengumpulkan dan membuat mereka memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya di bumi. Jadi dengan Yohanes melihat pintu terbuka, itu ada kesempatan janji Tuhan terjadi kepada mereka. Saya mau beritahu sama saudara, Yesus yang adalah pintu tinggal di dalam kita. Itu juga berarti bahwa dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita kesempatan. Di depan ada terbentang kesempatan untuk saudara alami kehidupan yang diubahkan, dipulihkan, alami kesembuhan, alami kemuliaan. Saudara, apakah ada di antara saudara yang sedang bosan? Hidupku kok begini-begini saja. Tiap hari ya begini. Makan, tidur, kerja, selesai. Makan, tidur, kerja, ke gereja, begitu-begitu saja. Saya beritahu sama saudara, di dalam Kristus Yesus, Tuhan itu juga memberi saudara kesempatan untuk engkau mengalami dan menikmati sesuatu yang di luar pikiran. Di luar apa yang bisa engkau lakukan. Kita terbatas. Tapi Tuhan Yesus yang tak terbatas, dia membuka pintu. Saudara melihat background di belakang saya, itu ada tangan yang membukakan pintu. Kalau saudara melihat background di layar saudara, saudara bayangkanlah tangan itu tangan Yesus yang sedang membukakan pintu untuk saudara. Bayangkanlah itu tangan Yesus sedang membukakan pintu untuk saudara. Dan percayalah, Yesus sedang membuka pintu untuk saudara itu. Artinya apa? Inilah kesempatan untuk engkau melihat kemuliaan Tuhan. Kesempatan untuk engkau alami lebih lagi berkat dan kemuliaan Tuhan di sepanjang di dalam hidupmu. Tidak pernah terbayangkan dalam saya sendiri, saudara, hidup saya sendiri, mendapat kesempatan yang banyak dalam hidup saya. Padahal saya punya banyak keterbatasan. Dulu ya, dulu waktu
13 tahun yang lalu, 14-13 tahun yang lalu, ketika saya masih melayani sebagai misionaris di luar negeri, di Taiwan, Hong Kong, itu saya kan setiap bulan, karena visa saya adalah visa turis, saya setiap bulan itu keluarnya ke Hong Kong yang paling dekat, jadi setiap bulan saya ke Hong Kong. Foto-fotonya di Facebook saya ada, sebetulnya masih banyak fotonya, kan nggak pernah saya kan upload banyak. Kemudian saya suatu hari waktu saya keluar dari Taiwan ke Hong Kong, di imigrasi itu saya ditanyain. Biasanya kan imigrasi nanya-nanya, what are you doing here? What is your job? How long you stay here? Ditanyain macam-macam. Saya ditanyai gini. Yang saya kaget itu pertanyaan gini. Saya dilihat dan saya ditanya gini. Are you a rich man? Kamu ini orang kaya ya, katanya. Melihat pekerjaan saya, pendeta, pastor. Tapi kemudian saya ditanya, are you a rich man? Saya kaget juga. Kamu orang kaya ya? No, I'm just a servant of God. Aku hanyalah seorang pelayan Tuhan. Terus dia bilang gini, kamu sering keluar masuk ke negara ini. Kamu sering keluar masuk ke Hong Kong. Karena di paspor saya itu stempelnya imigrasi Hong Kong itu kan banyak dari yang lalu-lalu. Kamu sering keluar masuk di sini. Kamu ini orang kaya ya, katanya. Saya cuma diem aja, saudara. Saya langsung kemudian bersyukur. Terima kasih aku mempunyai Bapak di surga yang kaya. Bayangin, saudara, dikira saya orang kaya punya banyak duit. Padahal waktu itu saya keluar masuk Hong Kong. Pernah loh di Hong Kong itu tidak tidur di hotel atau tidur di satu rumah. Tapi saya keleleran di mall. Saya ketuncung naik bis karena di Matadong saya, Matadong itu kartu yang untuk titit untuk naik bis kereta beli di 7-Eleven. Di Matadong saya itu masih masih ada beberapa dolar. Cukupnya untuk itu naik bis $2 cuman, dan di mall di Tongchong itu saya kelelahan di situ, tidur di situ sampai menunggu jam pesawat berikutnya saya kembali ke Taiwan. Pernah keleleran nggak gitu? Gara-gara nggak punya duit. Jadi saya pernah keleleran di luar negeri, di negaranya orang nggak punya duit. Nggak ada yang tahu, karena saya nggak pernah cerita. Nanti cerita dikira saya minta-minta gitu. Keleleran di situ, waktu itu anak saya yang gede itu masih kecil, dan sudah keleleran sampai lama itu hampir semalam menunggu jam pesawat berikutnya untuk balik ke Taiwan. Setelah jam berikutnya, setelah next day kembali untuk naik bis lagi saya ke Lantau Island, ke bandara, akhirnya kembali. Saya cuma pikir gini, Tuhan kok aku menjadi kayak gelandangan gini ya. Tidurnya di dekat air mancur, ada kursi panjang di mall. Lalu saya cuma bersyukur, terima kasih Tuhan. Paling tidak, walau keleleran, aku keleleran di negerinya orang. Saya cuma melihat, mensyukuri tentang kesempatan yang Tuhan beri untuk saya bisa berada di tempat yang bagi saya juga baru, ya. Bukan kayak di kampung sendiri. Mensyukuri itu, tapi pemeliharaan Tuhan itu tetap ajaib dan luar biasa. Setelah kembali ke Taiwan, melayani Tuhan tetap dengan semangat. Jadi saya dikira orang kaya. Saya cuma bersyukuri. Terima kasih aku punya Bapak yang kaya. Bapak, Bapak saudara di surga itu kaya. Dan kalau saya hari ini masih ada di depan saudara, itu
meskipun lewat YouTube, Zoom, atau TikTok, ini anugerah Tuhan saja yang ada. Ada kesempatan-kesempatan yang membuat saya melihat indahnya kehidupan ini. Tuhan, ada banyak yang punya uang di sana tapi tidak punya kesempatan jalan ke sini. Waktu itu saya berpikir begitu. Tapi saya tidak punya apa-apa. Dianggap oleh imigrasi Hong Kong itu saya dianggap orang kaya. Saya bisa kemana-mana melihat macam-macam. Tapi itu anugerah Tuhan, serius, saudara. Itu berkat Tuhan. Hidup sekali tapi melihat banyak hal. Kesempatan. Kembali lagi, Yesus Kristus, dia adalah pintu. Memberikan saya dan saudara itu kesempatan. Ada kesempatan-kesempatan di depan untuk engkau alami. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, dengar, timbul dalam hati. Tapi Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Ini adalah berkat Tuhan yang tidak pernah terpikir dalam hidup. Masih ada kok kesempatan untuk di depan saudara di dalam Kristus itu. Kesempatan untuk saudara melihat, mengalami, merasakan daripada yang namanya apa yang menjadi harapan saudara. Apa sih harapan saudara? Ada pintu terbuka untuk engkau mendapatkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa makna dari pintu terbuka? Yesus adalah pintu, yaitu ada jaminan. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ada jaminan untuk apa yang akan saudara terima dari Tuhan, itu adalah berkatnya yang menjadi jaminan. Saudara, um, keselamatan kekal sudah dijamin. Maka juga ada jaminan. Saudara mungkin punya jaminan-jaminan dalam hidupmu. Jaminan kesehatan, berupa asuransi. Kalau membeli barang, dijamin asuransi, jaminan 1 tahun, 2 tahun. Tapi Tuhan memberikan jaminan kepada saudara itu seumur hidup. GSM, kata orang dulu itu garansi sampai mati, katanya. GSM. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita itu jaminan yang seumur hidup. Bukan cuma jaminan keselamatan saja, tapi penyertaannya. Kesembuhan yang Tuhan berikan, sediakan dalam hidup kita. Ada pintu terbuka. Surga dibuka. Pintu di depan saudara terbuka. Apa yang menjadi kesulitan dalam pekerjaan saudara? Apa yang menjadi kesulitan di dalam hari-hari ini di dalam hidup? Ada pintu terbuka. Katakan amin. Dan itu jaminan. Pintu terbuka. Itu Tuhan memberikan ada jalan untuk saudara. Pintu terbuka dari Tuhan. Dia memberikan saudara kesempatan untuk engkau diberkati lagi. Untuk engkau kesempatan untuk engkau alami kesembuhan, pemulihan, pengalaman-pengalaman hidup yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Pintu terbuka itu adalah ada jaminan daripada Tuhan untuk engkau. Pasti tidak ada yang sia-sia. Pengharapanmu itu ada, masa depanmu itu ada, dan itu tidak sia-sia. Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa di depan saudara untuk saudara. Katakan amin. Biarlah engkau di dalam Yesus Kristus terbuka. Kalau saudara melihat Daud, Daud itu hanya seorang gembala kambing domba. Sebagai gembala kambing domba, dan enggak banyak lagi, 3-4 ekor.
Dan dia hanya diberi tugas oleh ayahnya membawa makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang di medan tempur, medan peperangan. Cuma bawa makanan, catering. Membawakan makanan polos dia. Tapi di medan perang, kemudian ketika membawa makanan untuk kakak-kakaknya, dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa ada pintu terbuka untuk hidup Daud. Dia hanya seorang gembala, domba, 3-4 ekor. Dan tidak mungkin dia mendapatkan hidup yang diubahkan karena dia berpikir aku hanya seorang gembala kampung, sekolah nggak tinggi, bodoh, cuman bisanya dan sosialnya pun hanyalah dengan kambing. Jadi dia nggak punya apa-apa, cuman mengantarkan makanan. Tapi kemudian dia tidak tahu bahwa Yahweh Elohim, Tuhan sudah membuka pintu bagi dia untuk alami hidup yang diubahkan. Pintu terbuka itu rupanya telah memberikan Daud jalan. Jalannya adalah kesempatan untuk melihat medan perang. Dan dia melihat orang berpakaian perang indah-indah. Wah, melihat pedang, melihat medan tempur, melihat tombak, melihat tentara Israel, melihat tentara musuh. Gitu. Wah, itu pengalaman luar biasa daripada pemandangannya cuma rumput, sungai, hutan, domba, dan hewan yang lain. Tapi ini ada satu, dia kayak ada jalan, kesempatan untuk itu. Jaminan juga dia nggak terpikir, sudah jaminan apa. Sudah pokoknya pintu terbuka saja, membuka kesempatan. Tapi kemudian pintu yang terbuka dari Tuhan ini, itu tidak tahunya adalah the power, kuasa yang akan mengubahkan kehidupan Daud. Kemudian dia mendengar celotehan Goliat. Dia langsung berkata, siapa orang tak bersunat? Tak bersunat maksudnya orang bukan Israel. Siapa orang ini bukan orang Israel? Dan berani lagi kok menghina Tuhan ya. Menghina barisan tentara Tuhan yaitu warisan Israel. Siapa ini? Tiba-tiba dia, saudara, karena pintu terbuka, Tuhan memberikan dia jalan kesempatan untuk aku akan hadapi ini, Goliat. Singa beruang yang akan memakan, memangsa dombaku, aku telah kalahkan. Wah, dia dapat tiba-tiba dapat kesempatan untuk oke, perang. Dikasih bajunya Saul, dia kebesaran. Dikasih pedangnya, dia keberatan. Gak bisa, sudah apa adanya. Lalu dia berkata kepada Goliat, engkau datang mendatangiku dengan tombak dan lembing, aku datang dengan Tuhan, Yahweh Elohim Sebaot, Yahweh Sebaot, Tuhan yang perkasa. Dan ketika dia mulai umbannya dengan ketapelnya itu dia memutar batunya dan dilemparkan dan dia dapat menumbangkan Goliat. Robohlah Goliat. Lalu dia penggal Goliat dengan pedangnya Goliat sendiri dan dia menang. Pintu terbuka itu berarti adalah kuasa bagi Daud. Ada pintu kesempatan, ada jalan, ada jaminan kuasa yang menyertai Daud. Dan itu mengubah hidupnya. Dan mengubah sejarah di Israel. Goliat si raksasa itu ditumbangkan. Dan dia diangkat, dipercayai oleh Raja Saul menjadi panglima. Dan dia alami keubahan hidup. Bukan lagi mengembalakan domba, dia mengembalakan para tentara. Kemudian diangkat Tuhan menjadi raja di Israel. Ini hidup yang diubahkan dari orang kampung yang ingusan, wajahnya kemerah-merah. Saudara, saya beritahu sama saudara, apapun pengalaman hidupmu saat ini, jalan hidupmu saat ini, engkau tidak sendiri, berjalan bersama Yesus. Itu adalah ada pintu yang terbuka yang Tuhan sudah sediakan.
Kalau Daud orang kampung, ada pintu terbuka, kemudian dia itu membuat dia alami pengalaman yang luar biasa. Dia bersyukur dapat melihat tentara, melihat medan perang, dan kemudian dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan, dan dia menang, dan hidupnya berubah dari gembala domba akhirnya menjadi raja Israel dan mengembalakan Israel. Saudara, lakukan apa yang bisa engkau lakukan dalam hidup. Di situ Tuhan itu menyertai saudara dengan yang namanya pintu ter. Ada pintu terbuka karena Kristus di dalam. Tuhan membawamu kepada pengalaman-pengalaman yang besar, kepada hidup yang besar, yang luar biasa dengan Tuhan, yang tidak pernah mampu pikiran kita ini memikirkan. Saya sendiri juga masih percaya di depan ada banyak pengalaman yang akan saya alami bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Yaitu apa? Yaitu bersama dengan Tuhan lakukan perkara yang besar yang tidak pernah saya pikirkan. Dengar telinga, timbul dalam hati. Hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, surga pasti. Selama di dunia, Tuhan memberi kesempatan, ada jaminan, ada jalan untuk engkau alami dan melihat hal yang besar bersama dengan Tuhan. Katakan apa? Dalam nama Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.